Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lama ini, kemarin saya ngeliat di channelnya Tarawoni, dia lagi pulang kampung. Kalau nggak salah Banjarmasin, daerah mana sih yang ada floating marketnya? Dan saya pikir saya mau ngeliat floating market di Thailand ini gitu kan. Kelihatannya sangat luar biasa, ada perbedaan pastinya kemungkinannya, dan kita harus cari ilmunya nih yang sedang mengembangkan area wisata floating market. Mungkin ini bisa jadi referensi untuk nambah ilmu pengetahuan baru tentang bagaimana mengelola satu objek wisata floating market ya kan di Indonesia, karena saya di daerah Jawa Barat juga ada, dekat sini juga floating market, tapi saya belum ke sana berkunjung ya, alasan pandemi lah segala macem, dan saya jarang jalan-jalan cuy, jarang jalan-jalan, dan belum ada yang ngajak ke sana juga sih. Oke, kita langsung aja ke videonya, barangkali ini bisa jadi tambahan ilmu buat mengembangkan area wisata di tempat kalian. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Saya minggir. Ini apa nih? Ini belum masuk ke daerah ininya ya, kayak sungai-sungainya gitu, belum di. Oke, wow, main-main kak, kepentan Cara masaknya begini, bolak-balik tipis ya, tepungnya tipis gitu, nggak tahu tepung apa ini. Kayaknya kayak kue tradisional menurutku ini. Iyalah, prosesnya aja. Giant rice crispy kan, tepung beras crispy, kurang dari $1, 60 US dollar, 0,65 60-an lah, jadi 60-an sen gitu ya gitu. Kayaknya di Indonesia juga ada deh yang kayak gini, bisa dibayangin rasanya gitu loh. Ini apa nih, apa itu yang dia bulat-bulat gitu, tepung kah? Oh, kayak kita mungkin yang agak transparan itu apa namanya tuh? Sagu, tepung sagu ya. Macam tepung sagu kalau transparan gitu. Kayaknya agak-agak transparan atau gimana ya tuh? Entahlah, tepung apa ini. Atau aci. Dia bikin apa? Ini apa nih yang tepung ininya? Putih-putihnya. Buat tengahnya itu. Menarik ya untuk dilihat. Wow, jalan-jalan ke Thailand banyak hal yang bisa dilihat. Ini yang kuning-kuning entah apa, belum tentu wortel juga, belum tentu ya, walau alam bisa jadi wortel. Telaten banget, satu kecil-kecil. Itu yang depannya tuh apa itu? Jualan apa dia? Kayak, oh ini yang kirain ini kayak siput gitu loh, ternyata enggak ya, bukan, kayak kerang gitu. Saya pikir kayaknya kerang deh yang lagi udah matangnya ini. Ternyata yang tadi dibikin tuh agak hitam gitu, bukan itu yang agak hitam tuh, ternyata itu. Saya pikir kayak kerang hijau gitu. Wah, bikinnya telaten sekali cuy. Oh gitu cara bikinnya. Oke. Crispy crab 1,14, lebih dari $1. Oh alam, rasanya kayak gimana? Oke. Gimana rasanya mbak? Yang jelas kriuk-kriuk ya, crispy soalnya. Ini es krim apa? Es krim sih kayaknya. Dia nggak ngomong cuy. Oh, cara ngemasnya gitu, lucu banget sih. Dia semua rasa. Yuk. Masih ada. Yang mana lagi katanya? Kayaknya satu paket deh itu. Jadi bentukannya satu paket. Mini ice cream cones. Iya, ice cream cones. Kurang dari $1. Sekali telan ya. Saya harusnya agak pinggir. Sekali telan. Saya kadang-kadang nggak nyadar loh. Penasaran dengan yang dilihat itu. Lime, jeruk.
Seger pasti. Sekali makan itu sih ya. Dua kali gigit. Nah ini yang floating marketnya nih, yang ini. Oh yang tadi juga ya, sebelum ini juga. Oh, telur. Cuman di ini doang ya. Kayak di dadar lah standar ya telur. Kadang-kadang kata temen ketika jalan-jalan terus beli telur gitulah, olahan telur pasti cobain, katanya kayak telur goreng. Kayak telur goreng. Nasi. Oke. Ini kayaknya memang per main course itu ya. Gak tau nih. Nasi plus telur ceplok, telur dadar. Jauh-jauh ke Thailand belinya itu yang aku pengenin ya, kangen Indonesia. Belinya telur dadar, telur ceplok. Astagfirullahaladzim. Beda lah, pasti ada bumbunya beda ya. Penyajiannya setidaknya beda. Ampun ya. Dikasih saus ya, kasih saus. Halo. Jatuh, jatuh. Dia kaki sampai ngelemparin sausnya. Refleks. Telur dadar. Omelet fries kan, omelet kan bahasanya udah beda, kurang dari $1, hampir $1. Ya mungkin sekitar 15.000 lah. 13.000, 12.000 lah. Murah ya. Aku pikir Thailand itu mahal banget loh. Enggak sih, enggak terlalu mahal dengan 13.000 omelet. Kelihatannya telurnya lebih dari satu soalnya. Berarti termasuknya murah loh, seriusan. Nah, telur dadar itu kayaknya lebih dari satu telurnya saya lihat. Ih, enak siput. Ini yang kusuka nih. Siput. Masih orang yang sama loh. Belum kayak sana. Iya. Kerang dibakar. Oh, cara masaknya dibakar gitu aja. Karena memang kerang kalaupun nggak diapa-apain ya, dia asin sendiri dan gurih sendiri loh. Nggak usah dikasih bumbu juga. Dia kayaknya cuma dibakar doang. Fokus kerang ya, kalau di kita kerang darah, ada yang bilang kerang darah kalau nggak salah, yang kayak gini kerang darah atau apa gitu namanya. Saking banyaknya jenis kerang sih sebenarnya. Oh, ada alatnya, aku baru tahu loh mas, kita mah cuma di gini doang. Kayaknya nggak terlalu matang banget ya tadi juga. Biasanya kalau masih nempel banget, identik kayak kurang matang atau setengah matang gitu, tapi ini kayaknya udah matang deh. Udah matang sih. Nah, seger loh kalau masih dari laut yang langsung itu. Kebetulan saya di depan rumah itu tetangga sebelah juga di belakang itu jualan kerang ya, dan seger dari laut. Dan tempat mini mama noodle snack, mini mama noodle itu mie ya, $0,33, 33 sen. Oh, jajanan ciki-ciki gitu ya kalau kita. Nah, mungkin Mikromes. Jadi tempat tinggal aku di desa itu pinggirnya laut cuy. Jadi ada tempat bersandar yang cari kerang, cari ikan itu sebelah banget. Lucky wheel get 3 to 7 PC apply. Ini kayak undian gitu ya. Tekan. Masukkan koinnya. Oh, dia berhenti setelah dimasukkan. Dapat berapanya itu dari undian tadi. Ini kalau kita rambut nenek ya. Kalau di kita mungkin bilangnya rambut nenek, ini pastinya kemungkinannya itu ya sama. Lihat deh bentukannya, rambut nenek kan. Orang Indonesia nih, nggak tahu di Malaysia nyebutnya apa. Kalau di Thailand juga nyebutnya apa. Saya pikir ini rambut nenek, keren deh. Gula-gula, ya kan? Gula-gula manis. Di Indonesia bilangnya rambut nenek, ini makanan jadul. Sampai sekarang masih ada, saya masih suka nemuin. Popiah candy. Bukan, bentukannya rambut nenek, pasti manis karena gula. Aku suka yang siput udang seger. Kalau di sini mungkin udang bindu ya.
dipanggang loh di situnya. 价格一样吗？ Aduh, aduh, aduh. 那个就养。啊，一样的，价格是一样的。 Ada yang jatuh. Sayang ih. Ambillah. Langsung dipanggang loh. 456只啊，456只是要正安的小间。 Ini, aduh kasihan. Seger lah pasti, ini masih hidup, langsung dipanggang pasti seger. Cuman kasihan aja dia. อันนี้550ของเขานี่นะมี2 Enak yang pasti. Udah ngebayangin enak tuh. Giant Ripple Prawns ini $14.64. Mahal. Iya, memang. Udang mahal. Di sini juga udang mahal termasuk. Kayak setengah matang gitu ya. Ya, kelihatannya setengah matang gitu lah, agak-agak enggak terlalu matang. Ya ini enak banget ya. Wah, aku mau makan. Kasihan aku mau makan. Ya ini cukup halal, nggak diapa-apain, nggak ditambahin bumbu, nggak ditambahin apa. Ini apa nih? Ini apa ya? Di Indonesia ada yang makanan yang disajikannya seperti itu dengan bambu. Apa sih? Nggak tahu. Ini kayaknya es tadi. Oh, pengganti ini cuy. Es kelapa tuh kayaknya. Pengganti gelas, tapi lucu, unik jatuhnya. Jadi bahan nih kalau kalian jualan. Coconut juice in bamboo cup. Iya, jus kelapa. Dia kata mah, bang ini sama aja dengan kelapa muda sih sebenarnya, cuma ada bambunya itu ya, wadah bambunya itu dijadiin judul tema. Ini apalagi nih kue-kue yang karakternya. Bentuk wortel, bentuk semangka. Oke, yang mahal itu idenya cuy. Mungkin rasanya ya gitu-gitu aja kue. Kadang-kadang kue kacang ya dalamnya itu bentuknya kayak duck gitu. Terus ini kayak bir ya, bir itu apa? Beruang. Duck itu apa itu kayak ikan ya? Ikan atau apa sih? Entahlah, bentukannya itu lucu-lucu dan aneh-aneh loh. Hampir tidak terdeteksi yang tadi tuh, yang itu apa? Saya nggak terlalu banyak hafal. Yang ini ikan nih sepertinya nih. Tapi ikannya kayak gitu ya. Ikan apa ya? Gede banget. Kayak ikan lumba-lumba. Lucu-lucu bentukannya. Iya, ini cumi-cumi lucu banget. Lucu-lucu ya. Lucu-lucu. Dan mengkilap gitu jadinya makin wow. Kayak aksesoris jatuhnya. Dimakan mahal. Iya, ini dulu cumi-cumi dulu. Gurita. Kan kacang mung bean paste. Pasta kacang. Karena udah kebayangin sih. Tuh. Asa pernah lihat atau pernah makan sedikit banyaknya apa? Maaf ya, sebutan. Ampawa, ini di Ampawa. Floating market Ampawa. Ini apa ya? Choco bumi. Ini kayak es krim sepertinya es krim. Dan mereka kalau jualan tuh gak nanggung-nanggung ya, gede-gede wadahnya gitu. Dan banyak ya, kita kan paling cuma 1 cup. Karena ngambil murahnya ya sesuaikan dengan budget yang ada di sekitar peluangnya itu. ต้องคลุกข้างล่างหน่อยนะครับข้างบนจะหวาน Ya Allah, ini dikasih ini lagi loh, saus apa nggak tahu. Ini kan entahlah apa ya. Memang harus dicoba, ini wajib dicoba untuk bisa tahu rasanya seperti apa. Saya ke Thailand dulu. Pamit sebentar. Ntar lanjut lagi bikin video. Kayak orang kaya aja. Nah ini juga nggak tahu dikasih apa lagi. Brown sugar. Tadi es ya, es krim kan? Ya es krim, homemade ice cream tuh bilang. Wow. Kayaknya es krimnya nggak terlalu lembut banget ya. Kayak masih es berbentuk es yang ya gitu deh.
Ini juga jualan udang, kelihatannya cumi-cumi, siput-siputan. Ini aku paling suka ini nih, kalau di luar negeri kayaknya ini yang paling aman ya, yang dimakan paling aman itu siput-siputnya. Ini kepiting sama rajungan beda penyebutan kalau di desaku. Kalau rajungan itu yang agak biru-biru gitu, kalau kalian pernah lihat, yang agak tipis. Oh, ini kalau ini kepiting nih. Jadi gede ininya, capitnya. Nah, yang itu ramping capitnya, yang rajungan itu. Dan yang ini orang tuaku tidak pernah bolehin aku makan dan tidak pernah menyajikan makanan kepiting ini. Yang disajikan itu yang rajungan, orang tuaku ya. Karena di sini masih kontroversi sih di Indonesia ya, kepiting yang kayak gini masih kontroversi, katanya itu hidup di dua alam dan kemungkinan tidak halal buat orang muslim. Sebagian menyatakan itu dan sebagian lagi menyatakan halal. Ya kita kalau orang tuaku mungkin ya lebih hati-hati ya, lebih tidak gitu. Jadi padahal yang jualnya itu dekat tetangga belakang rumah, kepiting kayak gini ya. Dan yang beli rata-rata memang orang kota Jakarta kayak gitu kan, Chinese yang sering saya lihat. Ini kepiting dan gede-gede kepitingnya, hitam gitu kan, kayak kepiting bakung gitu, dan apa rawa gitu kan, kepiting rawa gitu. Iya, diketuk dulu biar retak dulu cangkangnya, kita mudah untuk membukanya karena keras banget cuy. Sama gigi bisa giginya hancur-hancur. Aman ya kalau siput-siputan ya, insya Allah nggak usah dipakai bumbu lagi lah, udah gurih dia. Berapa ini? 300 baht ya. Ih, seru banget sih jajan kayak gini, seru banget ya. Dia jual minuman tuh, kayaknya jual minuman di sini. Iya, yang makan enak banget sambil liatin yang lalu-lalang. Hampir $10 crab segitu, 3 crabnya dikasih 3. Oh my god, aku paling suka rajungan yang ada telurnya. Saya tahu yang membedakan yang rajungan laki-laki, rajungan perempuan itu dari bentukan yang di belakangnya, cangkangnya itu. Kalau perempuan cenderung melebar, kalau laki-laki tipis begini. Ya, itu ngebedain laki-laki perempuan kepiting atau rajungan. Enak. Tapi saya nggak pernah makan kepiting ya. Yang saya pernah makan rajungan. Saya pikir rasanya mirip-mirip, kayaknya sama bahkan dengan rajungan, dengan kepiting. Kasih saus dulu. Aduh. Tuh, udah dipecahin jadi gampang kita makannya. Wah, mantul ini. Mulberry. Buah-buahan ini. Saya pengen coba nanam ini nih kalau ada kesempatan. Pengen nyoba tanaman berry-berryan. Mulberry itu 65 sen, kurang dari $1, mungkin sekitar 10 ribuan atau 8 ribuan lah. Nggak tahu ya kurs sekarang dolar berapa. Sekitar 8.000 kelihatannya. Ini kelapa muda. Jadi Thailand, Malaysia kelapa muda udah nggak aneh ya, nggak gimana gitu. Jadi sudah memang banyak ditanam juga. Segar banget cuy. Ini nggak akan mengecewakan sih kalau kelapa muda di Malaysia, di Thailand ya, Singapura, karena banyak pohonnya. 0,65, 8 ribuan lah sekitar itu. Tidak akan mengecewakan sih kalau kelapa muda itu, insya Allah, karena di kita itu fresh ya, di Asia, di sekitaran Asia yang benar-benar pohonnya itu ada lah di kita. Kecuali yang mungkin daerah jauh dari asal dia tumbuh ya, banyak yang nggak fresh. Tapi kalau di negara-negara kita semacam kita ini, pohonnya dan fresh, seger pasti makan, enak pasti.
Entahlah ini apa ini. Bumbu khas Thailand. Saya ingatnya tom yum. Saya lagi suka yang seger-seger kayak asam-asam begitu kan, tom yum juga seperti itu. Dan masakan Thailand itu identik dengan yang seger-seger ya. Ini kayak tom yum loh, seafood soalnya seger-seger loh, dan cenderung ke asam-asamnya itu dia pakai ya, asam-asam itu dipakai loh. Ini masakan Thailand itu seger jatuhnya jadi. Ya Allah, nggak kebayang sih rasanya ini, tapi bisa jadi ide dasar kalau nanti bikin sesuatu. Itu seafood loh tadi, kayak udang gitu. Di sini itu termasuknya makanan mewah tuh. Kalau udah ada udang, apalagi udang yang gede itu udah bukan makanan street food yang sederhana, udah masuknya mewah kalau udah ada udang gede-gede kayak gitu. Tadi kayaknya ada udangnya soalnya. Gong of Onsen, coba lihat tuh kan ada udangnya kan, tapi udangnya nggak terlalu gede sih, biasa aja, sederhana. Tapi nggak terlalu kecil banget juga sih. Kalau yang pernah saya masak kecil-kecil. Oh, ini kayak apa ya, bihuk soun ya. Ini soun yang agak yang agak transparan gitu. Soun kalau kita bilangnya. Aduh, ini apa? Apa ya ini? Nasi itu? Nasi kah? Nasi kah? Waduh. Ini nasi bukan ya? Ya Allah. Kalau di kita inget kelapa ini loh. Kelapa parut yang disangrai dengan gula merah, dan itu rasanya gurih manis. Tapi saya nggak tahu ini apa, kelapa kah atau nasi kah atau apa, nggak tahu. Ya, kalau di saya ada menu yang terbuat dari kelapa parut yang agak muda tapi jangan terlalu tua. นะครับดูก่อนได้เลย Disangrai ครับ kayak tadi dengan gula merah, dan rasanya gurih manis. Karena kelapa itu kan cenderung gurih dan gula merah manis. Ini enak, bisa buat ya kayak gini, dimakan gini aja doang juga enak. Tapi kadang buat isian bikin apa gitu ya, masakan tradisional juga. Crisp noodle snack. Noodle itu kan, yang tadi soun crispy. Jadi kayaknya sounnya ya Allah, kita nggak aja dari tadi tuh soun cuy. Itu soun dibikin, aduh, itu jadi ide dasar lagi. Nah, kalau di sini nih odading ya. Odading atau cakwe ini. Kayaknya kalau bentukannya kayak gitu odading kalau di Indonesia ini. Allah alam. Di sini odading manis gitu. Tepung. Mirip odading nih kayak gini bentukannya. Tinggal goreng jadi kotak bulat-bulat ngembang. Bukan bulat-bulat sih, jadi ngembang begitu ya, segi emas. Yo dading nih. Tuh odading. Itu tangannya itu ada emasnya ya, Mas. Cucunya mengkilat. Dan ininya juga emas. Jam tangannya soal gagal fokus. Aduh, dikasih apa tadi? Kasih gula atau gimana? Kayak cairan gitu, kayak gula ya. Digituin. Terus kasih tepung lagi atau gula gitu pokoknya. Kelihatannya gitu sih. Gula jangan-jangan. Langsung digoreng, ngembang kan pasti. Udah mirip-mirip odading. Tutup odading. Cuman di cetaknya agak dibedain dikit ya tadi, agak ditekan terus di dua ditampolin begitu, ditekan. Dua tampolin begitu, tekan tuh kan. Dua sisi, di kita satu sisi doang kan odading, ngembang bluk. Empat gitu. Kayak bantal, makanya ada yang bilang juga kue bantal gitu kan. Nggak tahu ini untuk rasanya manis atau asin.
Kalau manis berarti odading, kalau asin berarti cakwe. Ya, ini dua dijadiin satu soalnya nih. Beda caranya aja. Udah mirip-mirip deh kayaknya antara odading dengan cakwe, bodoh. Bertahan dengan pendapatku sendiri. Thai fried dog, ya kan? Cakwe, odading, cakwe. Aduh, ini apa nih? 10 baht katanya. Sayur ini ya, kayak bawang merah, menurut kita tuh bawang merah apa-apa ditambah apa? Tambahin apa? Kayak udang kering itu sebelahnya. Dimakan gitu di ini ya. Ya Allah, ditusukin. Ini daun apa ini daunnya? Kayak daun yang biasa dipakai orang-orang Korea gitu ya, yang bisa buat lalapan gitu kalau kita mungkin. Tuh kan, kayaknya irisan jeruk deh itu. Bawang, jeruk, kayak sebelahnya itu, terus bumbu apa nggak tahu. Makanan apa ya kayak gini? Harus dicoba, harus. Walaupun aku kalau untuk pilih-pilih ya masih pilih-pilih. Kalau untuk sayuran apalagi mentah ini. Harus dicoba, harus ini. Bisa aja nyoba gue. Mau nyoba, mau. Kalau ada nggak ada udah nggak usah dicari. Pusing. Aduh, yang 10 baht. 33 sen. Thai betel. Ini apa lagi nih? Kayak manisan gitu ya, tapi wadahnya yang lucu cuy. Wadahnya yang lucu, yang bikin pengen mau beli tuh wadahnya. Tuh wadahnya lucu-lucu loh. Tuh. Ini yang bikin mau beli tuh wadahnya, seriusan. Biar buat koleksi gitu. Thai jelly sugar candy, ya kan? Permen. Kalau kita mungkin permen yang kenyal-kenyal itu apa namanya? Coba kenyal nggak? Enggak sih, kayaknya nggak kenyal. Kenyal nggak? Enggak. Berarti kalau nggak kenyal ya agak keras gitu ya, agak lama jadinya. Makannya itu. Makan jelly ya. Cumi-cumi. Cumi-cumi kering. Bisa nggak kalian ngebayangin cumi-cumi kering dimakan gitu? Saya belum pernah nyoba sih kalau cumi-cumi kering. Paling cumi asin yang diolah lagi gitu. Kalau cumi kering kayak gini bentukannya belum. Seingatku belum pernah nyoba. Tapi kayaknya aku lebih senang kalau dia masih fresh. Lebih seger gitu. Makannya lebih enak kayaknya. Oh. Jadi ingat kampung halaman ya Allah. Seharusnya saya banyak makan siput pada saat di sana. Tapi entah kenapa saya jarang makan siput. Waktu itu nggak terlalu begitu pengen banget. Sekarang setelah di kota besar jauh dari laut, kenapa saya nggak nyobain banyak siput? Udah ya, ditipis-tipis ya, ditipis-tipis loh. Kenapa ditipis-tipis? Oh my god. Dibuang ininya juga sih kayaknya, kayak kulit-kulit depannya itu ya, selain ditipis-tipis. Kayaknya yang kulit-kulit depannya tuh gak ikut kebuang kan. Kayak dibersihin gitu. Oh alam ya, fungsinya untuk apa itu? Cut red fish bright 163. Kenapa dia ditipisin? Kenapa dia ditipis? Langsung pakai saus. Ish, enak nih kayaknya nih. Akhirnya naik perahu juga ya. Agak telat ya. Tapi kan baru ini rasanya
Ya, keburu habis cuy. Saya sedang menikmati wahana perahu motornya dan dia sudah menghilang. Seru, aku pikir ini seru banget dan saya suka banget kalau untuk jalan-jalan ke sana, pengalaman yang menarik, menakjubkan dan seru-seruan, dan ini pasti akan sangat menghibur menurut aku ya. Saya tertarik untuk mencoba makanannya, pastilah kalau bisa nyoba kenapa enggak, tapi kecuali yang tidak halal ya, jangan sampai. Tapi kelihatannya sepanjang tadi saya ngeliat ya kemungkinan bisa dimakan ada lah pastinya. Kayak dari awal muncul juga kan apa kayak crispy beras itu ya yang kerupuk beras gitulah. Itu aja, yang jelas ini menarik, kalian harus nonton ini dan semoga kalian ada kesempatan untuk bisa menikmati liburan jalan-jalan ke Thailand. Semoga saja ya, kalau kita ada rezekinya kenapa tidak. Sekarang mikirnya tidak mungkin, bisa jadi Allah takdirkan mungkin. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Ini menyenangkan sekali, senang banget lihatnya.